Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Roy Suryo yang katanya hari ini akan diperiksa lagi oleh Polda Metro Jaya. Dan kali ini Tejandra Teja merasa Roy Suryo akan ditahan karena di dalamnya ada pelanggaran UU ITE ya. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe, like, dan share video ini dulu. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Oke, lanjut nih soal kasus tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ya. Roy Suryo hari ini akan diperiksa ulang di Polda Metro Jaya. Saya menduga akan ada kejutan besar. Ya, karena beberapa hari sebelumnya Barreskrim sudah bilang hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Nah, dengan pernyataan itu, kali ini Roy Suryo rasanya kasihan, tidak akan berkutik. Menurut saya loh. Ada kemungkinan, ini kan yang dinanti oleh para netizen gitu ya, yang gemes gitu ya, akan kemungkinan langsung ditahan karena ada pelanggaran undang-undang ITE diduga. Oke deh, kita akan lihat ya, jangan di skip videonya ya, karena nanti saya kupas detail nih ya. Nah, ini langsung aja nih yang berhubungan dengan trio kwek-kwek ini ya. Kita lihat dulu ini si Tifa. Nah, ini Tifa memang lucu. Cuitannya, hak asasi manusia sedang diuji di Indonesia. Aduh, hak asasi, justru lu melanggar hak asasi Jokowi. Betul. Terus saja lu bully, lu fitnah Jokowinya, Gibran, keluarganya. Malah lu bilang hak asasi manusia sedang diuji di Indonesia. Itu kan lu nampar pipi lu sendiri. Oke, lanjut. Ketika para cendekiawan, jadi dia ngaku dia cendekiawan. Melakukan tugasnya meneliti sesuatu, meneliti apa? Memfitnah sesuatu, iya. Ya. Lanjut, yang menjadi pertanyaan besar bagi seluruh rakyat yang mana? Seluruh rakyat yang mana? Lu kalau bikin statement, bikin perut gua mules. Masa lu bilang menjadi pertanyaan besar bagi seluruh rakyat? Gua mah nggak pernah nanya, karena gua tahu asli. Siapa bilang gua bertanya-tanya besar? Selama bertahun-tahun. Ini kan membesar-besarkan. Kemudian dia bilang, dijawab dengan represi. Represi apa? Baru diperiksa, bilang represi. Kalaupun ditahan bukan berarti represi, memang lu memfitnah. Astaga. Kemudian dijawab, bilang lagi, ditantang dengan kriminalisasi. Jadi dia sudah menduga bahwa dia bakal ditahan, terus bilangnya sudah di framing bahwa ini akan ada kriminalisasi. Waduh, saatnya kita bicara kepada dunia. Nah, ada videonya, cuman males saya puterinnya. Dia berbicara dalam bahasa Inggris, berbicara kepada global citizen, dia mengadu kepada dunia. Aduh, menggelikan deh. Udahlah, nggak usah diputar ya videonya, geli. Kemudian Tifa juga, sekarang dia mempermasalahkan map ijazah. Kan ada foto tuh map ijazah Jokowi yang agak burem-burem, kumel-kumel gitu ya. Dia bilang, map ijazah S1 UGM seperti ini katanya ya. Dia pertunjukan lah ijazah UGM ayah dan ibunya yang diwisuda UGM tahun 1968-1970. Sejak kedua kakak saya diwisuda UGM tahun 1990 dan 91, dan sejak saya diwisuda UGM 1995. Bentuknya landscape horizontal. Bagian depan ada dua bagian atas ada logo UGM bla 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 bla. Dengan kata lain dia mau bilang penampilan atau penampakan map Jokowi yang juga hitam, yang kumel juga, dia bilang itu palsu. Astaga, mapnya aja juga dipermasalahkan. Geli banget deh. Kemudian Romeo mencuit, gawat katanya.
Utusan PBB langsung turun tangan menginterview dokter ternama Indonesia. Entah interviewernya menggunakan British English atau American English. Ada yang tahu logat Inggrisnya. Nah, dia mengklaim nih lagi diwawancara sama utusan PBB. Aduh, geli banget deh. Nah, oleh karena itu Romeo juga mencuit. Please Pak, makhluk ini mohon jangan buru-buru di kerangkeng. Kami butuh hiburan di X ya. Memang hiburan cuitannya Tifa itu jadi hiburan ya. Kayak yang tadi utusan PBB langsung turun tangan menginterview dokter ternama Indonesia. Kan jadi hiburan berita ini, ya kan? Nah, partai sosmed dia menyapa Tifa. Selamat sore Tifa. Mengapa postingan ini dihapus? Mulai ragu ijazah Jokowi palsu, takut menambah peluang masuk penjara. Nah, ini ada cuitan Tifa yang mengkritisi ini itu, tanda tangan ini itu, nama kepala sekolah SMA 6 Surakarta bla 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 ya, yang dulu dibahasnya panjang lebar dihapus sama Tifa. Takut dia. Nah, pertanyaan netizen, lembaga permasyarakatan mana yang cocok untuk dihuni Tifa CS? Pertanyaannya bagus juga ya. Nah, tukang memaki cuitannya mantap nih. Binatang satu ini kabur duluan. Nah, saya cuma bacain cuitannya tukang memaki lu ya. Karena tahu hasil akhir provokasinya membuat gaduh dan pasti masuk penjara. Kabur dulu dia langkah 1000, sakit di luar negeri katanya. Nah, ini balapurik ya. Ada videonya, cuman males lah saya putar di sini ya. Di situ cuman ada tulisan latar belakangnya ada Tifa, Rismond, Rizal, Roy sudah di tepi jurang. Nah, di depan tuh latar depannya itu Said Didu lagi joget-joget, tersenyum lebar. Dia main aman, padahal dia si tukang hasut. Kasihan Tifa, Rismond sama Roy dan Rizal ya. Dede Budiarto mencuit juga, satu persatu buang badan katanya. Nah, dia merespon cuitan Gigli Giorgi ya. Loh, kenapa nih Bro Refli Harun berjuang kok separoh-separoh, cuma nyari cuan podcast doang ya ternyata. Karena ada berita yang bilang mendadak Refli Harun bantah dicap pendukung Roy Suryo CS. Minta disebut sebagai pengamat saja. Dari mana lu bikin pernyataan lu hadir ya. Bikin podcast juga ikut ngomporin soal ijazah palsu. Sekarang bilang pengamat. Buang badan dia. Nah, Muanas Alaidit ya, dia bilang dia mengomentari pendapat dari Bareskrim yang dari pihak kepolisian gitulah ya, yang menyetop laporan yang melaporkan Pak Jokowi. Kan selain Pak Jokowi melaporkan, Pak Jokowi juga dilaporkan kan. Itu di stop. Kenapa? Karena tidak ada tindak pidana soal tuduhan ijazah palsu. Karena asli kan. Jadi nggak ada Pak Jokowi melakukan tindak pidana. Oke? Nah, begitu pernyataan resmi dari Dirtipidum Bareskrim Polri, kesimpulannya ijazah Jokowi dipastikan asli. Berakibat laporan Egy Sujana di Bareskrim Polri. Kan Mbak Egy Sujana membuat laporan yang nuduh bahwa ijazah Jokowi palsu. Dihentikan dong, ya karena nggak terbukti ijazahnya asli. Situasi ini membuat si Panci dan kawan-kawan makin mules. Dan tinggal menghitung hari. Ya, hari apa? Giliran untuk laporan Jokowi di Polda Metro diproses. Ya, hari ini. Kita nantikan ya. Saatnya kejahatan mereka berakhir dengan proses hukum, memanfaatkan kebebasan berpendapat untuk menyebarkan fitnah dan hoax lewat konten di medsos untuk mengadu domba masyarakat agar tidak percaya dengan pemimpinnya. Rasain lo. Kena lo undang-undang ITE ya. Nah, kemudian, Detik News memberitakan soal respon TPUA usai Bareskrim menyatakan keaslian ijazah Jokowi. Responnya lucu nih. Kita lihat nih. Setelah Bareskrim menguji ijazah S1 dari UGM-nya Pak Jokowi, ya, dengan dokumen pembanding hasilnya identik. Nah, identik pun dipermasalahkan. Identik bukan arti otentik. Udahlah, capek deh, ya. Identik maksudnya dibandingkan dengan temannya yang satu angkatan, identik sama.
Masa masing dibantah? Identik belum tentu otentik, terserah lu, ya. Nah, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA selaku pelapor, dia kan juga melaporkan ya, melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi, minta hasil uji forensik perlu didalami. Perlu pendalaman dan pengkajian atas hasil uji forensik Bareskrim Polri sehingga dapat diajukan keberatan-keberatannya, kata Wakil Presiden Bidang Internal TPUA yang juga dilaporkan oleh Pak Jokowi, yaitu Rizal Fadila, kepada wartawan. Nah, Rizal bilang proses penyelidikan ya, dia maunya nih harusnya turut melibatkan pihak pengadu dan ahli dari pihaknya. Siapa ahlinya? Rismon, Tifa, Roy Suryo. Itu dianggap ahli-ahli yang mumpuni. Sedangkan ahli-ahli dari Puslap Polri enggak independen. Jadi yang benar ahlinya dia. Norak bener nih. Ia menilai hasil uji dokumen perlu transparan. Udah transparan, udah nanti kita uji di pengadilan aja ya, jangan debat-debat di sini. Oleh karena itu, Dante membuat cuitan lucu katanya ya. Membuat laporan ke Bareskrim, ke Mabes Polri, iya kan? Rizal membuat laporan, Egy Sujana membuat laporan, melaporkan Jokowi memasukkan ijazah kan? Dia melapor ke mana? Bareskrim. Bareskrim periksa, dia nggak percaya, ya. Terus maunya apa? Maunya Bareskrim dan Puslap Polri itu ngikut mau lu, ya, ikut perintah lu. Lalu siapa katanya ya? Oh iya, udah ke DPD RI, ke Komnas HAM, ke Kontras, ya, minta tolong aja sama warga-warga lu ya. Oke. Nah, kampungan Nora, dia bilang, ya, pengacara PBB, nggak tahu nih pengacara PBB dari mana nih ya, kasus ijazah siap dibawa ke dunia internasional. Kalau perlu dibawa aja ke dunia akhirat. Aduh. Nah ini dia, si Rismon, ya, sebelumnya bilang, ayo gugat saya, ini 1000% palsu, ayo saya nggak takut gitu ya. Sekarang memelas-melas gitu ya. Maka Mbak Sri bilang, iki nih suhu nih ya. Anda lemas, kami puas. Anda ganas, kami libas. Wah. Nah ini juga nih ada video nih Romeo ya. Saya malas lah puternya ya, nggak mau promosin dia. Tangannya begini-begini gitu ya. Kalau berani gugat saya. Begitu digugat dibilang kriminalisasi lah, represi lah, pret banget lah, ya. Nah, inilah ada video yang Romeo bilang, ini ucapannya pada zaman dahulu kala. Ada videonya, kan ada tahu kan, dia nantangin Jokowi, ya. Oleh karena itu, Sontoloyo mencuit tuh, yang mana Romeo sebenarnya menanggapi Sontoloyo ini. Rismon kabur katanya ya. Nah, Rismon Sianipar mangkir tidak menghadiri klarifikasi terkait laporan tuduhan ijazah palsu Jokowi minggu lalu. Mantap, ya. Ini Rismon lagi lihat tuh, lesu dia. Nah, oleh karena itu cuitan Hase bilang, tidur tak nyenyak, makan tak enak, maka mata berkunang-kunang. Sebentar lagi masuk hotel bintang 5 loh. Iya dong, bintang 5, gratis pula, ya. Aprilia bilang begini, UGM sudah klarifikasi keasliannya, teman-teman seangkatan juga sama. Puslap Polri juga nyatakan ijazah asli. Masih ngeyel, belum final, harus dicek ahli luar negeri. Terus kalau ahli luar negeri nyatakan ijazah asli, mau ngeles apa lagi? Pura-pura gila supaya nggak masuk penjara. Kan saya gila, kan saya lupa ingatan, jadi nggak bisa di penjara, kan gitu maksudnya. Karena cuma orang gila dan orang balita yang bebas dari hukuman, ya kan? Nah ini dia Roy Suryo masih ngeyel. Identik bukan berarti otentik. Ya udahlah, terserah lu ya Roy, ya. Nah Alex sekali lagi menyatakan sah bahwa Bareskrim menyatakan ijazah milik Pak Jokowi asli. Pak Jokowi menggunakan sejumlah pasal laporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka terancam dipenjarakan. Menurut Alex nih ya, ancaman untuk Roy Suryo 12 tahun. Ya paling kencang sih dia ngomongnya ya. Rismon 10 tahun katanya lo. Tifa dan Egy Sujana 5 tahun. Kurnia 3 tahun. Ya udah kita lihat aja nanti ya di pengadilan.
Nah, kawan Jokowi juga mencuit, kalau diskusi dengan orang panik dan putus asa memang sangat sulit. Kuasa hukum Pak Jokowi menyatakan bahwa lembar pengesahan skripsi itu ada. Si Panci malah menuduh UGM berbohong. Panci, Rismon, dan Tifu 100% masuk penjara. Nah, Partai Sosmed juga bilang, kami yakin Roy, Tifa, Rismon, dan gerombolannya tidak akan percaya ini. Percaya, maksudnya percaya pernyataan Bareskrim ya, bahwa ijazah Jokowi asli. Sebab manusia tidak bisa menerima fakta karena takut ilusinya akan hancur. Dia kan berilusi. Ilusi mereka apa? Ijazah Jokowi harus palsu. Jika fakta membuktikan lain, jangankan dunia katanya. Jangankan dunia internasional, Tuhan pun akan mereka catut. Rasain loh. Nah, Kampungan Nora bilang begini, Roy Panci, raja ngeles, raja hoax, penista agama, ya kan pernah masuk penjara dia gara-gara meme stupa Borobudur yang dibuat seakan-akan menyerupai muka Jokowi. Kan pernah masuk dia, kena juga undang-undang ITE ya. Kok ada orang percaya dan dibodohi Roy Panci yang nyanyi lagu Indonesia Raya aja nggak hafal? Yang sudah ngejabat menteri tapi aset-aset negara seperti panci, antena, parabola, ya dia nggak mau kembalikan. Kok masih nggak ada yang percaya sama orang gini? Ya, nah ini nih di bawahnya kita lihat tuh ya. Roy Suryo tidak bisa jawab ketika ditanya siapa yang palsukan ijazah Jokowi. Nah kalau dia bilang ijazah Jokowi palsu, ijazah Jokowi palsu, ditanya siapa yang palsukan? Nggak bisa jawab. Juga ketika ditanya kapan dipalsukannya, nggak bisa jawab. Analisanya foto ini adalah foto Dumatno. Aduh, udah pernah saya bahas ya. Dumatno itu waktu itu masih muda. Mana mungkin fotonya di situ. Aduh capek nih namanya Roy Panci ya. Nah, Pak Jokowi diam, kalian ganggu tanpa berhenti. Giliran diladeni lu kayak ayam sayur. Bilang kriminalisasi lah, ya. Bilang apa, kemudian direpresi lah. Astaga, mana di sini bilang Roy Suryo belak-belakan Jokowi jahat. Laporkan orang pakai undang-undang ITE. Lah, yang sebelumnya juga lu dilaporkan pakai undang-undang ITE memang karena lu melanggar. Wah, saya kan ikut merumuskan. Ya, lu ikut merumuskan kok lu di penjara yang sebelumnya kasus stupa meme Borobudur. Sekarang juga alasannya sama. Saya kan ikut membahas undang-undang ITE. Gua juga, ya, bukan lu aja. Tapi memang lu pantas masuk itu. Jadi dia bilang Jokowi jahat, laporkan orang pakai undang-undang ITE. Ada juga netizen yang bilang Jokowi bukan negarawan karena mau memenjarakan rakyatnya. Astaga, tapi lu nggak mikir Jokowi dinista sama rakyatnya nih yang seperti ini. Lu nggak salahin si Trio Kwek-Kwek ya. Capek dah. Nah, Alex bilang aset negara yang tadi saya bilang panci lah, antena parabola lah, dijadikan hak miliknya. Padahal ketika sudah tidak jadi menteri, mestinya kembalikan dong. Nggak dikembalikan. Kan ada kasus sudah lama lah itu ya. Kemudian tidak hafal lagu Indonesia Raya seperti yang tadi saya sebut. Mantan napi pernah dipenjara kan gara-gara kasus meme stupa Borobudur ya, pelanggar undang-undang ITE. Nah, dia mau menyamakan dirinya sekarang dengan 3 ilmuwan besar katanya, seperti Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, dan Nikola Tesla katanya. Panci, lu bikin Indonesia ditertawai dunia. Aduh, Panci pede banget. Ini paling duluan nih kelihatannya. Hari ini kan diperiksa saya. Sebentar beritanya ya. Nah ini dia nih. Alex mencuit. Wajah-wajah lesu dan cemas menanti di penjara. Menuruti kebencian dan hawa nafsu hanya akan merugikan diri sendiri. Dan hadiah pasti diterima adalah penyesalan. Aduh. Ki Eki Sularno bilang, inilah rakyatnya Abah. Bui menantimu. Wah, rakyatnya Abah lo ini ternyata baru tahu saya. Ki Sularno juga mencuit, asli. Siapkan mental kalian para penebar fitnah.
Jangan merengek-rengek belas kasihan, ngadu ke internasional, ke PBB. Bui sudah menunggu kalian, penebar fitnah. Astaga. Ini dia. Ini berita kemarin loh, hari Minggu sore nih. Ya. Beritanya bahwa penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi dijadwalkan diperiksa Senin besok. Jadi pemeriksaan lanjutan nih, Senin besok. Ini kan berita hari Minggu kemarin. Ya hari ini akan diperiksa hari Senin ini. Ya, kita nantikan ya, seru nih. Oleh karena itu, Gigli Georgi mencuit, karma at its best. Wek. Dia ikut merumuskan undang-undang ITE. Kan dia ngakunya gitu. Saya kan ikut merumuskan undang-undang ITE. Memang kenapa kalau lu ikut merumuskan undang-undang ITE? Gue juga narasumber waktu itu perumusan, ya. So what gitu loh. Nah, udah kena sekali kan gara-gara kasus stupa stupa Borobudur yang dibikin menyerupai wajah Jokowi kan. Masuk dia, pernah di penjara. Artinya dia mantan napi kan. Nah, sekarang OTW lu 2 kali kena undang-undang ITE yang katanya lu ikut merumuskan, tapi lu ikut kejeblos. Wah, ini kan ada bahasa Inggrisnya tuh. I'm here to review the law on information and electronic transaction. So what? Memang kalau lu narasumber lu kebal. Pret lah. Kasihan Roy Panci. Oke deh, itu saja ya. Kita nantikan pemeriksaannya hari ini. Besok tentu sudah ada beritanya. Ya, ada yang mengharap hari ini juga dia ditahan. Ya, tapi kita nggak tahu lah. Kita lihat nanti pemeriksaan polisi. Oke? Di Polda Metro Jaya. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat Anda supaya mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.